Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat abjad yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita berjumpa kembali. Kita akan membahas tentang keutamaan surah Al-Mulk, atau yang juga populer dengan sebutan surat Tabarak. Disebut Tabarak karena surah ini diawali dengan Tabarakalladzi biyadihil mulku. Begitu juga dinamakan Al-Mulk karena di situ tersebut kata Al-Mulk, dan memang surah tersebut menggambarkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Surah ini juga dinamakan Al-Waqiyah, atau yang memelihara dan melindungi. Disebut juga sebagai Al-Mani'ah, yang mencegah. Dan dinamakan juga Al-Munjiyah. Al-Munjiyah artinya yang menyelamatkan. Sebab surah Al-Mulk dalam beberapa riwayat itu dinyatakan dapat mencegah, dapat melindungi, dan dapat menyelamatkan orang yang selalu membacanya dari siksa kubur. Terkait dengan surah Al-Mulk ini, keutamaannya, tentu kita tidak bisa membeda-bedakan bahwa ayat-ayat Al-Quran, surah-surah Al-Quran itu adalah memiliki keutamaan yang sederajat. Sebab semuanya adalah firman Allah, semuanya memiliki kemu'jizatan. Tetapi dalam beberapa riwayat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keutamaan surah-surah tertentu dibanding lainnya. Dan tentu saja dalam hal ini kita berpedoman pada hadis-hadis yang sahih yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun kita menggunakan hadis yang dhaif, itu dengan beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh ulama, antara lain karena ini terkait dengan fadailul a'mal, dan dimungkinkan kalau selama tidak menggunakan hadis yang sangat dhaif sekali, dan tentu saja maknanya pun sejalan dengan ajaran agama. Terkait dengan surah Al-Mulk ini, ada beberapa riwayat yang menjelaskan keutamaannya. Antara lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa ada satu surah di dalam Al-Quran yang dalam hadis itu dikatakan ayatnya itu berjumlah 30, yang dia itu akan memberikan syafaat kepada mereka yang membacanya sampai orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah itu adalah surah Al-Mulk. Inna suratan fil Qur'an 30 ayatan tashfa' li sahibiha hatta ghufira lahu, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulku. Yang kedua, ada satu riwayat yang menjelaskan keutamaan surah ini. Suatu ketika beberapa orang sahabat bepergian dan mendirikan kemah untuk beristirahat di sebuah tempat yang mereka tidak tahu kalau tempat itu adalah kuburan. Mereka berkemah di situ, lalu sebagian mereka mendengar ada seseorang yang membaca surah Al-Mulk dari awal sampai akhir, dari balik kuburan itu. Kemudian mereka sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasulullah menjelaskan, hiyal mani'ah, hiyal munjiyah min adzabil qabr. Surah Al-Mulk memang adalah surah yang bisa melindungi, surah yang bisa menyelamatkan mereka yang membacanya dari azab kubur. Itulah beberapa riwayat yang terkait dengan keutamaan surah Al-Mulk. Dalam riwayat yang lain, yang oleh sebagian ulama dinilai dhaif, tetapi bisa kita pertimbangkan karena ini adalah terkait dengan keutamaan amal. Jadi surah Al-Mulk itu akan membela orang yang sering membacanya
dari siksa kubur. Dikatakan di situ, tujadilu an sahibiha. Dia akan membela, akan fight ya, untuk melindungi orang yang selalu membaca surah Al-Mulk. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengamalkan kandungan surah Al-Mulk dan rajin membacanya, dan mudah-mudahan surah ini dapat melindungi kita dari azabil qabr. Dan kalau bacaan itu kita iringi dengan pemahaman yang mendalam, mudah-mudahan pemahaman kita terhadap kandungan surah tersebut bisa memberi petunjuk atau bisa menjadi petunjuk yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan baik dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.